Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah senantiasa melengkapi dan mencukupi kebutuhan kita. Yang kebutuhan itu terukur sesuai dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita masing-masing. Dan alhamdulillah saat ini kita tetap dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini 1443 Hijriah. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita akan memperoleh kemuliaan-kemuliaan yang sebagaimana Allah janjikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah diutus oleh Allah di akhir zaman untuk membimbing para umat manusia di muka bumi ini, yaitu termasuk kepada kita sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah diturunkan Al-Quran, dan yang kedua adalah perintah untuk menjalankan puasa. Al-Quran diturunkan kepada manusia dalam rangka untuk parameter kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Sehingga manusia tidak boleh melewati norma-norma atau tata tertib yang telah Allah buat di muka bumi ini. Agar manusia selamat di dunia dan di akhirat, maka Al-Quran itu harus menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu Allah terangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, dan seterusnya. Yang perlu kita jadikan sebagai tolak ukur dalam Al-Quran itu, bahwa yang pertama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk manusia. Karena hidup ini kalau tidak ada petunjuk, maka kita akan menjadi makhluk yang tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kemudian kita sudah ditunjukkan oleh Allah tentang mana yang benar, mana yang salah, maka kita tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran di muka bumi. Kemudian Al-Quran juga berfungsi wabayyinatin sebagai sebuah penjelas keterangan. Yang keterangan itu mencakup seluruh yang ada di muka bumi ini. Diterangkan oleh Allah mana yang hak dan mana yang batil. Sekaligus Al-Quran juga menerangkan sebagai sebuah pembeda mana ini hak saya dan mana itu hak orang lain. Maka seluruhnya terangkum menjadi satu. Nah, kalau kemudian Al-Quran itu sudah sebagai petunjuk kita sebagai manusia, maka kemudian di dalamnya itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka di dalam ada perintah untuk menjalankan puasa bagi orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman, maka Allah tidak pernah meminta untuk dilakukan puasa. Dan pekerjaan puasa ini adalah dilakukan oleh orang-orang masa lalu dan orang-orang sekarang dan orang-orang yang akan datang. Perintah ini sifatnya adalah wajib bagi setiap pribadi yang merasa muslim. Dan puasa ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Puasa akan berubah kewajibannya. Perintah ini akan berubah. Maka ketika orang itu dalam kondisi satu sedang sakit, apabila sakit itu kita menjalankan puasa menjadi lebih sakit kita, maka segera kita tinggalkan.
Yang kedua adalah sebagai musafir. Apabila kita sedang bepergian jauh dan melelahkan dan tidak memungkinkan, maka puasa itu wajib hukumnya kita tinggalkan, dan akan kita ganti puasa itu di hari selain bulan suci Ramadan jika kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit tentang adanya perjalanan bulan suci Ramadan yang akan kita lakukan hari ini dan seterusnya. Maka hal-hal seperti itulah yang terus kita jadikan sebagai salah satu upaya dalam rangka untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan pilihan, dan di dalamnya kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.